Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini insyaallah saya atas nama Ahmad Rijal, mahasiswa Institut Agama Islam Al-Mawaddah Warahmah Kolaka, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam. Di mana pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian saya akan menjelaskan apa yang saya ketahui tentang aliran ilmu kalam, yang dimana diantaranya ada akidah ahli sunnah wal jamaah, akidah syiah, akidah mu'tazilah, akidah khawarij, akidah murjiah, qadariyah, dan jabariyah. Baiklah, pada kesempatan kali ini terlebih dahulu saya akan menjelaskan akidah ahli sunnah wal jamaah itu sendiri. Akidah ahli sunnah wal jamaah itu sendiri menurut Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hashim Asy'ari dalam kitabnya Ziyad At-Taliqat, yang dimana ahli sunnah wal jamaah adalah kelompok ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih, mereka yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad SAW dan sunnah Khulafaur Rasyidin yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Kata Syekh Kiai Muhammad Hashim, yang dimana kelompok ini adalah kelompok orang-orang yang selamat. Adapun ungkapan ahli sunnah wal jamaah sering juga disebut dengan sunni, dapat dibedakan menjadi dua bagian, ada yang umum dan ada yang khusus. Adapun yang umum adalah lawan dari Syiah dalam pengertian secara khusus, yang dimana adalah mazhab yang berada dalam barisan Asy'ariyah yang merupakan lawan dari Mu'tazilah. Ahli sunnah wal jamaah hanya dipakai setelah munculnya aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah. Dua aliran ini adalah aliran yang menentang aliran Mu'tazilah itu sendiri. Ahli sunnah wal jamaah, diimplementasi ahli sunnah wal jamaah ada di bidang akidah, ada di bidang fikih dan tasawuf. Itulah implementasi dari ahli sunnah wal jamaah itu sendiri. Teman-teman sekalian, yang kedua yakni akidah Syiah itu sendiri. Syiah adalah salah satu aliran Islam yang dimana meyakini Ali bin Abi Thalib ada dan keturunannya adalah pemimpin setelah Nabi Muhammad SAW pada waktu itu. Para penulis sejarah Islam berbeda pendapat tentang hal ini, yang dimana awal mula golongan Syiah menurut penulis pada waktu itu, sebagian menganggap Syiah itu lahir setelah Nabi Muhammad wafat, yaitu pada saat perebutan kekuasaan antara Muhajirin dan kaum Ansor pada waktu itu. Namun pendapat yang populer yakni setelah gagalnya perundingan antara Ali dan Muawiyah pada waktu itu di Siffin, yang dimana diakhiri dengan tahkim atau peradilan. Akibat kegagalan itu, sejumlah pengikut dari Ali bin Abi Thalib pada waktu itu keluar, yang dimana tidak sependapat dan memberontak dan keluar dari pasukan Ali bin Abi Thalib terhadap tahkim pada waktu itu, sehingga sekelompok dari aliran Ali atau pengikut Ali bin Abi Thalib yang dimana keluar dari aliran Ali, yang dimana membentuk aliran Khawarij, yang dimana Khawarij ini adalah artinya keluar, yakni keluar dari aliran Ali itu sendiri. Adapun sekte-sekte dari Syiah itu sendiri, ada yang namanya sekte Hasaniyah, yang dimana menjadikan Muhammad bin Hanafiyah sebagai pemimpin pada saat itu. Yang kedua yakni ada sekte Zaidah, yang menunjuk Zaid bin Ali bin Husain, yang dimana mereka meyakini bahwa Zaid bin Ali bin Husain itu adalah pemimpin setelah Husain wafat. Yang ketiga yakni
sekte Imaniyah, meyakini bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menunjuk Ali bin Abi Thalib menjadi pemimpin setelah Nabi Muhammad wafat. Baiklah teman-teman, selanjutnya yang ketiga yang dimana aliran Mu'tazilah. Aliran ini muncul atas reaksi pertentangan antara aliran Khawarij dan Murji'ah. Jadi kita ketahui bahwasanya aliran Mu'tazilah ini muncul ketika ada pertentangan antara aliran Khawarij dan Murji'ah, yang dimana mengenai persoalan mukmin yang berdosa besar. Yang mengenai jadi ketika pertentangan itu muncul, di mana persoalannya karena mukmin, persoalan mukmin yang berdosa besar. Aliran Mu'tazilah merupakan golongan yang membawa persoalan-persoalan teologi yang lebih mendalam dan bersifat filosofis. Dalam pembahasannya mereka banyak memakai akal. Dalam pembahasan mereka lebih dominan memakai akal. Aliran ini memperoleh dukungan pada masa pemerintahan Khalifah Mukmin, yang dimana aliran Mu'tazilah ini mempunyai doktrin yang dia kenal ialah tauhid, yang bahwasanya meyakini sepenuhnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yakni al-adl, bahwasanya Tuhan itu wajib berbuat adil bagi hamba-hambanya. Yang ketiga yakni al-waqaf atau al-waqaf al-wa'id, yang dimana janji dan ancaman. Yang keempat yakni amar ma'ruf nahi mungkar. Adapun yang keempat yakni adalah aliran Khawarij itu sendiri. Aliran Khawarij itu sendiri adalah aliran yang keluar dari golongan Ali bin Abi Thalib. Mereka ini menganggap diri mereka adalah orang-orang yang keluar dari rumah, yang dimana semata-mata berjalan atau berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun pada awalnya mereka muncul karena persoalan politik atau urusan politik pada waktu itu. Golongan ini banyak berbicara masalah teologis. Alasan mereka keluar karena ketidaksetujuan dengan arbitrase pada waktu itu. Jadi ketika aliran Khawarij ini dikatakan dia adalah aliran yang keluar dari golongan Ali bin Abi Thalib, yang tidak setuju atau tidak sepaham terhadap persetujuan dengan arbitrase tersebut, yang dimana Khawarij mengutarakan bahwasanya semua masalah antara Muawiyah, Ali dan Muawiyah harus diselesaikan dengan merujuk pada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang tertera di dalam surah Al-Maidah ayat 44, yang artinya barang siapa yang tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, maka merekalah itu orang-orang yang kafir. Jadi mengapa alasan mereka tidak sepaham? Karena mereka merujuk pada ayat Al-Maidah, surah Al-Maidah ayat 44, sehingga mereka tidak setuju dengan arbitrase pada waktu itu antara pertentangan Ali dan Muawiyah pada waktu itu. Teman-teman sekalian, yang selanjutnya ini akidah Murji'ah atau aliran Murji'ah, dari kata irja atau arja, yang berarti penundaan terhadap, yang mengandung perlu arti yakni memberikan harapan bagi orang-orang pelaku dosa besar untuk memperoleh pengampunan. Jadi aliran Murji'ah yang dimana ketika ada dari golongan mereka yang semata-mata ingin bertobat mengharap pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dari segala dosa-dosa besar yang mereka lakukan, maka ketika itu adalah memperoleh pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala itu sendiri.
Sedangkan aliran Qadariyah yakni dari bahasa Arab yaitu qadarah yang artinya kemampuan, dan kekuatan. Adapun menurut pengertian terminologi Qadariyah adalah suatu aliran yang percaya bahwa segala tindakan manusia diimplementasi atau diintervensi dari Tuhan. Aliran berpendapat bahwa tiap-tiap orang adalah pencipta bagi segala perbuatannya. Ia dapat berbuat sesuatu dan menghendaki segala apa yang sesuatu dan meninggalkan atas kehendaknya sendiri. Dalam hal ini Harun Nashidun mengungkapkan bahwa Qadariyah berasal dari pengertian manusia yang dimana mempunyai qadratu, kekuatan untuk melaksanakan kehendaknya, dan bukan berasal dan pengertian bahwa manusia terpaksa tunduk pada qada Tuhan semata. Adapun aliran Jabariyah ini berasal dari kata jabarah yang mengandung arti memaksa. Sedangkan menurut Asy-Syarani bahwa Jabariyah berarti menghilangkan perbuatan hamba secara hakikat dan menyadarkan bahwa perbuatan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman sekalian, mungkin inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.